السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, majelis Al-Quran yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu mereka saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Kemudian diliputi oleh rahmat, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Inilah nikmat yang kita rasakan di dalam majelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan itu kepada kita semua yang hadir di hari ini. Baik. Kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surah At-Tur ayat 35 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabb-Mu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai ilah selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini berkenaan dengan penetapan tauhid rububiyah dan juga tauhidul uluhiyah. Ini menunjukkan bahwa pembahasan tauhid rububiyah dan uluhiyah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan dijelaskan oleh para ulama sebelum kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Ibnu Katsir adalah ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan di sini ada pembahasan tauhid rububiyah dan ada pembahasan tauhid al-uluhiyah. Ini membantah perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa yang mengada-ngada pembagian tauhid itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, kita lanjut. Di sini Allah berbicara tentang tauhid mengesahkan dirinya dalam perbuatannya. Itulah rububiyah. Demikian juga menceritakan atau membahas tentang tauhid mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Itulah uluhiyah atau ubudiyah. Allah berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini pertanyaan. Pertanyaan yang akan membantah semua keyakinan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak ada. Seperti orang-orang ateis. Ya. Maksudnya, apakah mereka itu diadakan tanpa ada yang mengadakannya? Atau apakah mungkin mereka mengadakan diri mereka sendiri? Gak mungkin. Ya, gak mungkin kita diadakan oleh diri kita sendiri. Sama sekali tidak demikian. Tetapi Allahu Jalla Jalaluhu menciptakan dan mengadakan mereka setelah sama sekali tidak ada sebelumnya, apalagi disebut-sebut. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya. Dia menuturkan, aku pernah mendengar Nabi SAW pernah membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib. Dan ketika sampai pada firman Allah ini,
Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu? Atau merekalah yang berkuasa? Saat itu ketika Nabi membaca ayat ini, kata Jubair bin Mut'im, hampir saja hatiku terbang. Hampir saja hatiku terbang. Itu menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat menghayati ayat-ayat Al-Quran. Hadis tersebut dikeluarkan di dalam kitab Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, melalui jalan Az-Zuhri. Dan Jubair bin Mut'im menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa perang Badar. Pada saat penebusan tawanan perang. Saat itu dia sebagai seorang musyrik. Ya, penyimakannya terhadap ayat dari surat yang mendorongnya untuk masuk Islam. Jadi waktu itu dia masih apa? Musyrik. Jadi ketika beliau mendengar ayat itu, beliau masih musyrik. Dan dia berada di kalangan orang-orang yang sedang tukar-menukar tawanan. Itulah yang mendorong dia masuk Islam. Dengar ayat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebagian orang-orang kafir yang hatinya ternyuh kalau mendengar ayat Al-Quran. Hatinya langsung lembut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kita umat Islam dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hati kita semakin keras. Ini menjadi masalah. Semakin tidak bisa berakhlak mulia. Semakin jauh dari kebenaran. Semakin meninggalkan majelis-majelis kebaikan. Padahal standar seorang itu baik hatinya, dia semakin butuh kepada majelis-majelis ilmu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah para malaikat yang mengelilingi bumi setiap hari. Mereka datang ke bumi ini karena sebuah kebutuhan selain diperintahkan Allah. Apa itu? Mereka butuh hadir ke majelis ilmu. Pesan moral dan faedah daripada kejadian itu, bahwa semakin baik hati seorang, maka semakin butuh kepada ilmu. Karena malaikat tidak mungkin hatinya rusak. Begitu. Setelah itu Allah berfirman, Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Maksudnya, apakah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Yang demikian itu merupakan bentuk penolakan terhadap mereka atas kemusyrikan yang telah mereka perbuat terhadap Allah Jalla wa'ala. Sedang mereka mengetahui bahwa Dia adalah pencipta satu-satunya, yang tiada sekutu baginya, tetapi tidak adanya keyakinan mereka lah yang menjadikan mereka berbuat seperti itu. Ya. Mereka itu tidak memiliki keyakinan bahwa Allah saja yang disembah. Sehingga mereka berbuat apa? Syirik. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Pertanyaan lagi dari Allah. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu? Atau mereka yang berkuasa? Maksudnya apakah mereka telah mengendalikan kekuasaan? Dan apakah di tangan mereka pula berbagai kunci perbendaharaan dunia? Padahal yang membagi rezeki itu siapa? Allah.
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi ma'isyah mereka. Nah, dari sini harusnya mereka sadar dan kita juga sadar bahwa kehidupan kita ini dibagi oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Terima apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi mereka ingin sekali berkuasa, seakan-akan mereka lah yang memiliki perbendaharaan yang ada di sisi Allah. Dan seakan-akan mereka yang berkuasa, padahal tidak. Ya, mungkin hari ini Anda melihat bagaimana orang kafir Yahudi, orang kafir, orang-orang yang menjadi sekutu Yahudi itu seakan-akan mereka berkuasa di dunia ini. Tidak, mereka tidak lagi berkuasa. Mereka sedang gelisah. Gara-gara kegelisahan itulah mereka membunuh anak-anak kecil itu. Kalau seorang jagoan dia tidak akan melihat orang lemah untuk dia lawan. Dia sedang gelisah orang-orang kafir itu. Orang yang jagoan itu dia akan mencari lawan yang sepadan dengannya. Dan dia bahagia dengan itu. Kalah dia tetap bahagia. Menang apalagi kalau temannya apa? Sepadan. Tapi kita melihat bagaimana orang kafir membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang-orang lemah. Mereka sedang apa? Gelisah. Gelisah. Itu yang membuat mereka seperti itu. Maka mereka tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Kemudian amhumul musaitirun, masih berkaitan dengan ayat itu. Ayat amhumul musaitirun. Ataukah mereka yang berkuasa? Maksudnya apakah mereka yang akan menghisap semua makhluk? Tidak demikian adanya. Tapi Allah sajalah sebagai penguasa, pengendali, sekaligus yang bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jadi musaitirun di sini adalah menghisap. Kata Al-Imamul Muzani, salah seorang murid seniornya Al-Imam Syafi'i, dan dia mungkin satu-satunya murid Imam Syafi'i yang berhasil menyelamatkan madhab Syafi'i sehingga sampai kepada kita hari ini. Namanya Imam Muzani. Beliau mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, seandainya hisab itu dilakukan oleh manusia, maka untuk menghisap amal satu orang membutuhkan waktu 50.000 tahun lamanya. Bagaimana kalau ana menghisap antum semua yang hadir di sini? Ana menghisap satu orang saja nanti di hari kiamat, baru selesai menghisap itu butuh waktu 50.000 tahun. Itu menurut penjelasan Al-Imamul Muzani rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karenanya Allah katakan amhumul musaitirun, apa mereka yang berkuasa, maksudnya menghisap, ya, maksudnya mereka melakukan, mengendalikan dan seterusnya. Tidak, bukan mereka, tetapi Allah yang melakukan semua itu. Nah, di sini pun kita akan sadar bahwa jangan sekali-kali beramal untuk mencari perhatian manusia. Karena manusia tidak akan bisa menghisap amal kita. Dan dari situ juga kita diajarkan untuk ikhlas. Beramal karena Allah. Karena ikhlas itu, amal kita itu berdiri di atas dua perkara. Beramal karena mengharap dari Allah, ada kata darinya. Dan beramal karena Allah, karena dihisap oleh Allah. Jadi ikhlas itu ada dua bentuk. Beramal karena berharap dari artinya karena ada pahala di sisi Allah. Yang kedua, beramal karena Allah, yaitu karena Dia yang menghisap.
Kan kita sering mengatakan beramallah karena mengharap pahala. Nah ini berarti beramal karena berharap sesuatu dari Allah. Ada juga yang mengatakan beramallah karena Allah. Ini berarti beramal karena kita yakin diri kita dihisab oleh Allah. Kemudian firman Allah selanjutnya, am lahum sullamun yastami'una fi, ataukah mereka mempunyai tangga yang mencapai langit untuk mendengarkan pada tangga tersebut hal-hal yang gaib. Maksudnya ialah tangga menuju ke mala'ul a'la. Mala'ul a'la. Mala'ul a'la itu ya penduduk langit. Ya. Fal ya'ti mustami'uhum bisultanin mubin. Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, ada enggak yang mendengarkan berita dari langit? Sehingga dia punya tangga sampai ke langit. Biasanya orang-orang yang mengada-ngada itu berbicara semau dia, ya enggak? Sampai hari ini masih ada enggak? Masih ada atau tidak? Aku bisa bicara dengan malaikat, aku bisa memerintahkan malaikat. Bahkan bisa menunda ajalnya sendiri lagi. Orang seperti ini tanya, am lahum sullamun? Kau punya tangga sampai ke langit? Ada tangga, berarti gila. Atau sesat. Ya, itu menunjukkan bahwa pengikut kaum musyrikin itu sampai sekarang masih ada. Lihat. Hendaklah orang-orang yang mendengarkan mereka mendatangkan hujah, dalil yang jelas tentang kebenaran apa yang mereka adakan itu. Baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Dengan kata lainnya, mereka tidak akan mendapatkan jalan menuju kepada langit. Mereka sama sekali tidak mempunyai bukti atau dalil. Makanya orang-orang yang seperti ini kalau ditanya bukti mana? Nabi disiksa oleh mereka. Nabi difitnah oleh mereka. Ya enggak? Hari ini kalau kita tanya, mana dalil? Wahabi ente ya. Karena yang bertanya dalil hanya orang-orang yang berkeyakinan Wahabi menurut mereka. Padahal tanya dalil itu adalah pertanyaan dari Allah. Lihat. Ya, falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Mana dalilnya? Gitu maksud Allah. Kalau ada di antara mereka yang mendengar berita dari langit, mana dalil kalau itu berita dari langit? Itu pertanyaannya. Selanjutnya Allah berfirman, seraya mengingkari mereka atas apa-apa yang telah mereka nisbatkan kepada Allah, yaitu anak-anak perempuan dari para malaikat yang telah mereka kira sebagai anak perempuan Allah. Dan pemilihan anak laki-laki untuk diri mereka sendiri. Di mana jika diberitahukan salah seorang di antara mereka bahwa anak yang baru lahir adalah perempuan, maka wajah mereka akan merah padam, pertanda benar-benar murka. Jadi orang musyrik itu dulu, kalau dikabarkan kepada dia bahwa istrimu melahirkan anak perempuan, langsung merah wajahnya. Tidak terima. Tapi anehnya, anak perempuan yang mereka tidak sukai itu dinisbatkan kepada Allah. Itu masalahnya. Orang musyrik itu tidak suka anak perempuan. Dengar ibu-ibu di belakang tabir. Seandainya Islam tidak datang, ibu-ibu itu tidak ada harga dirinya di hadapan laki-laki jahiliyah. Maka yang mampu memuliakan wanita itu siapa? Allah, pemilik agama ini. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang kafir itu kalau dengar ada anak perempuan baru lahir,
Ya, baik anaknya sendiri ya, maupun anak orang lain, mereka mengira gila ini anak. Makanya sebagian mereka mengubur anak-anaknya karena malu. Bahkan ada di antara mereka, ya kalau istrinya menjelang lahir, saya udah 9 bulan nih, ya dikira-kira tinggal sepekan lagi, atau bisa maju mundur lah bahasa orang zaman sekarang. Itu sang bapak sudah gali kubur kecil. Kubur kecil, nanti istrinya melahirkan menghadap ke kubur kecil itu. Kalau keluar laki-laki, diangkat sama dia. Diselamatkan. Kalau keluar perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Saking malunya mereka punya anak perempuan. Maka sekarang kalau ada bapak-bapak malu punya anak perempuan, jangan-jangan ada sisa-sisa darahnya Abu Jahal. Jangan malu punya anak perempuan. Karena itu sifat-sifat kaum jahiliyah. Nah, kalau yang keluar perempuan mereka kubur hidup-hidup. Bahkan ada yang berhasil membesarkan anaknya. Tapi malu berjalan bersama bersama balitanya itu. Umur 3 tahun, 4 tahun, yang lagi lucu-lucunya. Ya. Nanti anaknya didandan, bawa ke pasar, beli mainan, diperbagus pakaiannya. Tapi di sisi lain, dia sudah gali kubur. Di sore hari, anaknya itu dibawa ke tempat kubur tadi. Disuruh berdiri di situ lalu didorong, dikubur hidup-hidup. Saking malunya mereka punya anak perempuan. Lalu aneh bin ajaibnya, anak perempuan yang buat mereka malu itu dinisbatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan mereka menamakan malaikat sebagai anak perempuan Allah. Maka keyakinan itu pun masih ada dalam diri manusia hari ini. Anak perempuan ini dinamakan siapa? Angel. Ya kan? Angel itu apa? Malaikat. Dari mana Anda tahu malaikat perempuan? Karena malaikat itu masalah gaib. Nah, boleh ditanya, Ustadz, malaikat itu laki atau perempuan? Engkau mau apa? Kalau perempuan mau lamar gitu, nggak diterima. Anak RT aja nggak terima ente. Maka malaikat itu tidak boleh kita sifati ini dan itu tanpa ada keterangan. Tapi orang musyrik mengatakan malaikat anak perempuan siapa? Allah. Semua itu dibantah oleh Allah. Demikianlah sikap mereka yang menjadikan para malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Dan mereka menyembahnya bersama Allah. Am lahul banatu wa lakumul banun? Ataukah untuk Allah anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Firman-Nya itu merupakan kecaman keras sekaligus sebagai ancaman yang amat serius. Begitulah orang menyimpang. Dia ingin memuliakan Allah, tapi pada dasarnya mereka tidak sadar kalau sedang menghinakan Allah. Orang penyimpangannya sebesar apapun pasti ada sisi menghinakan Allah tanpa dia rasakan. Makanya ahlul bidah itu banyak merendahkan Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka tidak kembali kepada akidah yang benar. Contoh. Orang-orang mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas. Lalu mau dikatakan di mana? Di mana-mana dia bilang. Dia tidak sadar kalau di mana-mana itu di sana ada comberan, ada kotoran, ada kebersihan. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, mereka menempatkan Allah di sembarang tempat. Ya. Saya masih ingat waktu saya isi kajian di SMEA. SMEA itu sekolah kayak STM gitu ya. Ya. Karena diminta oleh guru agamanya. Guru agamanya ternyata punya keyakinan Allah di mana-mana. Nah, guru agamanya minta judul. Judulnya apa Pak Ustadz?
mengenal Allah. Karena anak-anak ini nakal karena tidak mengenal Tuhannya. Maka diundanglah anak-anak itu. Ada yang datang karena serius, ada yang datang memang karena terpaksa, dan ada yang datang mau lihat ustadznya mana, gitu kan? Ya namanya kita masih sama-sama muda waktu itu. Waktu itu umur anak masih 23 lah. Isi kajian tuh. Ya 23, 24. Masih unyu-unyu lah. Masih dianggap sama-sama muda sama mereka. Duduklah saya di depan tuh. Dan semesjid hadir anak-anak itu. Pertanyaan pertama. Siapa yang tahu di mana Allah? Ini gurunya moderator nih. Dan saya tidak tahu kalau guru agamanya itu. Kata yang rajin belajar agama, rajin baca Quran. Di mana-mana Pak Ustadz. Berdirilah yang paling bodoh, yang paling nakal di antara mereka. Yang paling banyak bikin ulah. Sampai dibisikin oleh moderatornya. Yang ini bahaya Pak Ustadz yang berdiri ini. Nggak apa-apa, jawab. Silakan, nggak apa-apa. Saya Pak Ustadz, gini-gini kata dia. Tidak terima Tuhan saya berada di mana-mana. Kenapa? Karena kalau dia katakan di mana-mana, Tuhan itu berada di ketiak saya Pak Ustadz. Dan saya tidak terima itu. Dalam keyakinan hati kecil saya, Tuhan itu ada di atas karena di situ tempat dia yang mulia. Ini yang bagus nih saya bilang begitu kan. Saya mau tanya kepada yang hadir ini, siapa yang ngajarin Allah di mana-mana? Semua serentak, guru agama Pak Ustadz gitu kan. Namanya anak-anak semua kan begitu, kacaunya luar biasa itu. Ayo kita seriuslah mengaji selama setengah jam lebih. Gitu. Selesai, terus kita anak pulang. Lagi mau naik motor, disalami sama moderatornya. Terima kasih Pak Ustadz. Kenapa? Karena sebenarnya yang mengajarkan mereka itu adalah saya Pak Ustadz. Oh ente guru agamanya? Ya, maka rubah keyakinannya bilang. Sejak itu saya diundang terus di tempat itu. Karena dia melihat anak paling nakal itu berdiri dengan naluri dan fitrahnya. Dia tidak berubah dengan fitrahnya itu. Dan dia tidak terima Tuhannya berada di mana-mana. Naluri namanya, naluri tidak bisa dibohongi. Maka oleh karena itu orang yang mengatakan Allah di mana-mana sebenarnya dia sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan sampai kita keluar dari sifat yang sebenarnya kemudian menjatuhkan Allah pada sifat yang kita tidak inginkan. Sama seperti orang mengatakan Allah tidak boleh dikatakan punya wajah. Loh kenapa? Nanti kita samakan Allah dengan wajah kita. Pertanyaannya, ada nggak makhluk yang tidak punya wajah? Makhluk tidak punya wajah ada tidak? Ada. Kentut pernah lihat wajah kentut? Antum mau katakan apa kentut? Makhluk atau tidak? Makhluk. Kalau tidak dikatakan makhluk berarti dia Tuhan dong. Pernah lihat wajah kentut? Rambutnya disisir piring kiri atau kanan? Tidak ada. Maka jangan sampai kita keluar dari apa yang Allah kabarkan. Ingin mensucikan Allah tapi sebenarnya tidak merasa bahwa dirinya menghinakan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka demikianlah keyakinan orang musyrik dulu. Mereka ingin muliakan Allah dengan cara menetapkan malaikat sebagai anak perempuannya. Padahal mereka sendiri tidak suka anak perempuan. Begitu. Kemudian, am tas'aluhum ajra? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka? Yakni upah atas penyampaian risalah Allah alaihmu kepada mereka. Dengan kata lain, engkau sama sekali tidak meminta hal itu kepada mereka. Kalau mereka mengatakan Muhammad ini punya tujuan nih mengajak kita. Ada tujuan riasa, ada tujuan mencari ekonomi, ada tujuan begini dan begitu. Nyatanya tidak. Mereka pernah nawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, berhenti berdakwah. Kami akan jadikan engkau sebagai raja. Tidak mau? Nabi tidak mau. Kalau begitu kami jadikan engkau orang paling kaya. Beliau juga tidak mau.
Kalau kau mau wanita, kami pilihkan anak-anak kami yang cantik untuk dirimu. Nabi juga tidak mau. Kau akan kami angkat sebagai sayyid. Nabi juga tidak mau. Maka mereka mendatangi Abu Thalib untuk menghentikan itu. Nabi semakin tidak mau. Abu Thalib mau mencabut perlindungannya, Nabi tidak peduli. Dia tetap berdakwah. Itu Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin mau dituduh dia mencari sesuatu di balik dakwahnya? Tidak mungkin. Kemudian fahum mim maghramim musqalun, sehingga mereka dibebani dengan hutang. Artinya sehingga mereka ini benar-benar terbebani dan merasakan kesusahan gara-gara harus membiayai hidup Rasulullah SAW. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menulisnya? Maksudnya kenyataannya tidaklah demikian. Karena sungguhnya tidak ada seorang pun dari penghuni langit dan bumi yang mengetahui hal gaib, melainkan hanya Allah semata atau karena izinnya. Ya. Gaib itu ada dua, ikhwan. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak atau gaib hakiki. Gaib nisbi itu karena pernisbatan kepada makhluk yang memang tidak bisa dilihat. Seperti jin dan malaikat. Tapi dua makhluk ini tidak tahu kapan matinya kita. Karena mati kita adalah gaib mutlak. Gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jin maupun manusia, jin maupun malaikat tidak tahu kapan ajal saya, kapan ajal bapak-bapak, kapan ajal ibu-ibu. Mereka tidak tahu. Maka di kisah Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman mati dalam keadaan duduk, udah lama dia mati. Tidak ada yang tahu, bahkan jin pun tidak tahu. Jin ketika Nabi Sulaiman mati dalam kondisi itu, masih takut di hadapan Nabi Sulaiman. Begitu raya pemakan tongkatnya, Nabi Sulaiman pun tersungkur. Baru mereka tahu, kita udah mati. Itu aja mereka tidak tahu. Tidak tahu yang gaib mereka itu. Demikian juga malaikat tidak tahu yang gaib. Bahkan isi hati kita ini tidak ditahu oleh malaikat. Maka nanti di hari kiamat ada 3 orang membaca Quran atau orang alim, kemudian mujahid di jalan Allah, kemudian yang dermawan. Setahu malaikat mereka ini berbuat baik, maka dalam catatan malaikat mereka itu dicatat sebagai orang baik. Begitu dihadapkan di hadapan Allah waktu dihisab, hanya Allah yang tahu isi hatinya. Ternyata 3-tiganya sebagai orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Karena ada perasaan ria dan seterusnya dalam hati mereka. Itu menunjukkan bahwa ini perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan izin Allah. Maksudnya kalau diizinkan oleh Allah melihatnya, maka dilihat seperti Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Seperti Jibril alaihissalam disuruh melihat neraka dan surga. Di awal pertama kali Allah menciptakan surga dan neraka itu. Dan Jibril melihat isi kedua tempat tersebut. Apalagi kita tidak tahu yang gaib. Maka orang paling bodoh saat ini adalah orang-orang yang meminta-minta ke kuburan para wali. Kenapa? Karena seakan-akan mereka yang menentukan selamatnya orang dalam kubur itu. Dan keselamatan orang itu siapa yang menentukan? Allah. Karena masalah gaib. Kemudian, am yuriduna kaida walladzina kafaru humul makidun. Ataukah mereka ingin membuat tipu daya, maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu dayanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah dengan ucapan itu mengenai Rasul dan mengenai agama mereka bermaksud melakukan tipu daya terhadap Rasul dan para sahabatnya, yang melakukan manuver-manuver
untuk mengelabui manusia agar manusia jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di awal-awal beliau berdakwah. Saat musim haji tiba, mereka mulai itu membuat rencana-rencana. Selalu begitu. Tetapi yang tidak dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang datang haji itu tidak seberapa, tapi yang pulang dari haji itu berdakwah di kaumnya, masuk Islam. Ya. Seperti Tufail ad-Dawsi. Dia datang berhaji, masuk Islam, kemudian pulang ke kampungnya, Daus, negeri Daus. Di sanalah Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah itu tidak pernah ketemu Nabi di Mekah. Dia ketemu Nabi itu setelah dia berhijrah dari Daus ke Madinah. Dan orang yang menghafal hadis nomor 1 sedunia ini, dia masuk Islam di luar kota Mekah. Melalui siapa? Salah seorang jemaah haji dari negeri Daus namanya Tufail ad-Dawsi. Dari mulut dan tangan Abu Hurairah lah hadis Nabi terjaga sampai kepada kita hari ini. Demikian makar mereka tidak bisa menghentikan Islam. Apa tujuan mereka mendatangi Tufail? Tujuan mereka itu agar dia tidak mendengar Nabi. Tufail itu waktu Rasulullah SAW bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tutup telinga begini. Tutup ya. Tapi mulut Nabi itu begitu manis membaca ayat-ayat Allah. Orang kalau membaca ayat Allah itu senang kita lihatnya. Ya enggak? Walaupun mungkin wajahnya hitam, bibirnya tebal, kalau lagi baca Quran, wih, nikmat banget nih. Dan kelihatan tampan orang itu. Apalagi Rasulullah sudah tampan wajahnya, bercahaya pula. Dan hatinya lembut. Maka Tufail ad-Dawsi tutup, buka, sehingga dia dengarlah Quran itu. Begitu indahnya Quran yang dia dengar, maka hati ternyuh dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pulang ke kampungnya, masuk Islamlah negeri Daus, orang-orang Daus. Di antara yang masuk Islam siapa? Abu Hurairah. Ya. Yang kemudian Rasulullah namakan dengan Abdurrahman bin Sakhr. Dulunya Abdus Syams, hamba matahari. Rasulullah yang beri nama Abdurrahman bin Sakhr. Lihat bagaimana makar itu tidak berguna sama sekali. Menjelang Rasulullah hijrah di tahun 13 kenabian, bukan hijriah. Setelah diutus sebagai nabi, datang jemaah haji dari negeri Yathrib, yaitu Madinah. Tidak banyak orangnya, cuma 12 orang. 12 orang ini tahun depannya datang lagi. Kalau salah ada lumayan banyak, 70 lebih tahun berikutnya. Dari 70 ini dibawa pulanglah Mus'ab bin Umair ke Madinah. Di Madinah akhirnya masuk Islam suku Aus. Yang masuk Islam pertama kali adalah kepala sukunya. Kemudian kepala suku ini mengatakan, kalian percaya sama aku? Percaya, masuk Islam kalian semua. Masuk Islam, tidak ada pilihan. Ya, karena ada orang berdakwah gaya kayak gitu. Kalau antum kepala suku tidak perlu terlalu banyak dalil. Kalian masih anggap aku ketua? Masih, masuk Islam. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Lombok itu ada seorang, anaknya sekarang sudah punya pondok pesantren yang sangat besar. Nama anaknya itu Ustaz Sadiqul Wa'di. Ya sangat besar pondoknya. Bapaknya itu, mamaknya dulu, mamak kalau orang sana. Itu tokoh besarnya tarekat. Itu bukunya seperti anak bukit kalau diberdirikan. Ini bukan tarekat di Jawa yang teriak-teriak tidak punya ilmu. Ini tarekat yang berilmu. Dia punya kitab banyak gitu. Karena setelah itu dia bandingkan kitabnya dengan kitab-kitab tafsir klasik. Nah, mamaknya ini punya pengikut yang begitu banyak. Begitu dia dengar kajian Ustadz Yazid, kajian Tuan Guru Husni. Karena Ustadz Yazid dulu di Lombok bersama Tuan Guru Husni. Rahimahumullah al-jami'. Itu mulai dia dengar tuh. Pulang dia ke kaumnya, dia kumpulkan. Orang tarekat di Lombok tuh kalau lagi kajian,
Tidak bisa jalan kita. Saking banyaknya pengikutnya. Maka dikumpulkanlah anak buahnya itu. Pengikut-pengikutnya. Dan dia tumpukan buku di depannya. Dan dia pegang api. Di lapangan itu. Pegang api untuk membakar bukunya. Dan dia katakan, saya berlepas diri dari keyakinan ini. Siapa di antara kalian yang tidak setuju, silakan pergi. Pergi sedikit. Yang tersisa semua ngaji. Makanya ke kampung itu, antum tidak lihat wanita duduk nongkrong di luar lagi ngurumpi orang, gak ada. Di kampung itu orang keluar bawa pena, ngaji ke sini, ngaji ke sana. Tukang ojeknya saja ada perempuannya yang ngantar ke pasar. Ke pasar jarang kita temui ibu-ibu pakai rok mini. Setidaknya tukang ojek jilbabnya segini. Begitu di sana. Itu hasil daripada taubat tokoh agamanya. Maka demikianlah ketika orang musyrik melawan, menahan dakwah ini di Mekah, ternyata di Madinah sudah ada cikal bakal akan berdiri negara Islam pertama kali. Bayangkan, dia dimusuhi di kampungnya, di negara lain dia dinantikan sebagai seorang pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat makar. Tetapi ternyata makar mereka itu kembali pada diri mereka sendiri. Seandainya Abu Jahal tidak bereaksi, seandainya Al-Walid bin Mughirah tidak bereaksi, seandainya Abu Lahab tidak hasad, maka tidak sampai agama ini kepada kita. Tidak sampai agama ini kepada kita. Justru dari makar mereka lah sampai agama ini kepada kita hari ini. Maka dikatakan oleh para ahli hikmah, kebenaran itu terkadang ia disebarkan melalui lidah orang-orang hasad. Mungkin ada di antara antum yang ngaji ini, yang pernah mendengar ustadz-ustadz salafi dituduh wahabi, ya kan? Lalu penasaran. Ternyata begini kajiannya. Ustadznya juga tidak terlalu jelek itu, yes. Ya, mungkin awalnya begitu. Lama-kelamaan dengar kajiannya, udah mulai suka dengan kajiannya. Dan kalau sudah mulai suka, itu menjadi karakter. Karakter itu biasanya tidak bisa kita pisah darinya. Demikianlah keadaan orang dulu. Orang dulu tuh kalau dia sudah memeluk Islam, maut di hadapannya pun dia tidak akan peduli. Mereka masuk Islam, tidak peduli. Mau dicaci maki, dicela, diusir. Karena kecintaan kepada Islam itu luar biasa. Terutama cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah katakan, فَالَّذِينَ كَفَرُهُمُ الْوَكِيدُونَ. Maka orang-orang kafir itulah yang merasakan tipu daya itu sendiri. Di sini Allah katakan, apakah dengan ucapan itu mengenai Rasulullah, mengenai agama beliau, mereka maksudkan melakukan tipu daya terhadap Rasul dan para sahabat? Sesungguhnya akibat buruk dari itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Dan dengan demikian, orang-orang kafir itulah sebenarnya yang tengah tertipu. Subhanallah, mereka menipu diri mereka. Ya. Maka kalau sekarang antum difitnah, dicimaki, bergembiralah, berarti antum itu dianggap tokoh di daerah itu. Penting antum itu, makanya ditakuti. Orang penting itu ditakuti. Kalau tidak penting, ngapain mereka bicarakan? Ya enggak. Ngapain dibicarakan kita ini? Kita ini bukan pejabat, bukan kepala desa, bukan bupati, bukan. Kita ini orang biasa, tapi kenapa mereka bicarakan? Ada masalah besar yang kita bawa. Entah membuat mereka risih, membuat mereka penasaran, atau kepengen tahu. Itu aja. Ya. Ada di antara mereka setelah tahu menerima, ada di antara mereka setelah tahu malah semakin hasad. Maka biarkan saja. Karena kebenaran ini tidak bisa dibendung. Dan sudah Allah isyaratkan. Sudah Allah isyaratkan kebenaran ini tidak akan pernah bisa ada yang menghalanginya. Karena isyaratnya Nabi Isra Mi'raj. Dia tembus sampai langit ke-7. Orang naik ke langit pertama aja belum tentu bisa, apalagi sampai langit ke-7. Kata para ulama, di situ ada pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Bahwa agama ini
akan menembus ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana Nabi menembus ke penjuru langit. Langit yang tinggi saja bisa ditembus oleh beliau, apalagi bumi ini. Maka dengan itu agamanya akan berada di atas bumi ini di segala tempat. Seandainya ada manusia 5 orang di bulan itu yang tinggal, maka sebagian dari 5 orang itu akan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah agama ini. Kemudian Allah katakan, am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Ataukah mereka mempunyai sesembahan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bahwa yang demikian itu merupakan bentuk penolakan keras terhadap kaum musyrikin atas tindakan mereka yang menyembah berhala dan ilah-ilah bersama dengan Allah. Kemudian Allah mensucikan dirinya dari apa yang mereka katakan atau ada-adakan serta mereka sekutukan. Di mana Allah berfirman, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Karena pada saat itu orang-orang kafir menyembah kepada selain Allah bermacam-macam. Ada yang menyembah malaikat. Dalilnya Allah katakan, wa yauma yahsyuruhum jami'an wa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semua di mahsyar. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, "Hei malaikat, benar enggak mereka ini beribadah kepada kalian?" Ini menunjukkan bahwa mereka beribadah kepada malaikat. Ada di antara mereka yang beribadah kepada nabi, para nabi. Di antara contoh Nabi Isa didatangkan di hadapan Allah. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Dikatakan, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, benar kau katakan kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Nabi Isa menjawab, ya Rabb, Maha suci engkau. Aku tidak pantas memiliki sesuatu yang bukan hakku, kata Nabi Isa. Jika aku katakan itu, tentu kau tahu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Pertanyaan ini, diskusi ini terjadi di hari kiamat. Di hadapan kaum Nasrani yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Di antara mereka ada juga menyembah orang soleh. Contoh orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Uzair itu orang soleh yang dimatikan oleh Allah 100 tahun. Dan kita pernah membahasnya di suratul Baqarah. Dimatikan 100 tahun. Dibangkitkan matanya pertama kali untuk melihat bentuk tubuhnya yang dibangun oleh Allah. Kemudian disusun rapi lagi. Demikian juga disuruh lihat keledainya, dia bangun. Setelah dia bangun, dia hafal Taurat di luar kepala, padahal dia tidak pernah belajar Taurat. Dengan itu orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai anak Tuhan. Gara-gara itu. Itu menunjukkan ada orang-orang yang menyembah orang soleh. Hari ini masih ada enggak? Masih ada atau tidak? Banyak atau tidak? Pakai tasdid ianya, banyak gitu. Saking banyaknya. Karena ibu-ibu yang ziarah lebih banyak daripada yang datang ke pengajian tauhid, ya enggak? Demikian juga ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah batu. Maka dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mereka menolak semua itu, menolak Allah saja yang disembah, karena mereka membela Tuhan-Tuhan yang mereka samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ayat ke-44. Saya bacakan dulu ya. Panjang ini. Waktu kita setengah jam ini. Nah, kalau begitu ada yang bertanya, Kak? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya baca ayat dulu ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Nah, foto. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim, ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabb-Mu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa apa saja yang kita lihat dari sebagian yang gelap di atas langit sana, boleh saja atau boleh jadi bahwa itu bagian daripada ancaman azab. Maka Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang gelap, beliau sudah mulai takut, khawatir terjadi sesuatu pada umat. Tapi orang-orang munafik biasa saja. Atau orang-orang yang tidak tahu biasa saja. Tapi Nabi yang tahu bagaimana cara Allah mengadab umat-umat terdahulu, dia takut, khawatir. Maka oleh karena itu di sini Allah ingatkan, jika mereka melihat ya sebagian dari langit itu gugur, mereka mengira itu adalah tumpukan-tumpukan awan. Ini menimpa mereka. Dengannya mereka diazab lantaran mereka tidak mempercayai dan tidak meyakininya. Bahkan mereka mengatakan itu hanya awan yang bertindih-tindih atau bertumpuk-tumpuk. Kalau begitu biarkan saja mereka dengan keyakinannya. Maksudnya ialah biarkan saja mereka wahai Muhammad. Sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yang dimaksud hari kiamat. Di hari itu tidak berguna lagi bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka. Maksud di sini adalah tipu daya dan makar yang mereka lancarkan di dunia ini sama sekali tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan tidak pula ia memberikan keuntungan kelak pada hari kiamat. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Artinya sebelum azab pada hari kiamat, mereka akan diazab di dunia. Sesuai dengan firman Allah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Dan sungguhnya kami rasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, yaitu di dunia, sebelum azab yang besar nanti di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi tujuan Allah memberikan azab di dunia agar kembali ke jalan yang benar. Karena gini ikhwan, Allah menasihati kita itu dengan dua cara. Kalau cara pertama kita terima, maka tidak butuh cara kedua. Cara pertama adalah dia menyampaikan dengan wahyu. Peringatan Al-Quran, peringatan sunnah. Kita terima. Ya. Kita terima nasihat itu, kita amalkan, berusaha kita jaga. Ternyata nasihat ini tidak mempan juga nih. Maka supaya kita kembali kepada jalan yang benar, dia nasihatkan kita dengan cara dikasih ujian. Diberi azab. Baik azab itu menimpa orang lain agar kita mengambil pelajaran, atau azab itu menimpa lingkungan kita agar kita sadar. Seperti gempa bumi. Orang kalau gempa bumi siapa yang dia ingat? Dia ingat Allah. Maka seharusnya itu adalah merupakan pemicu agar dia kembali kepada kebenaran. Tapi masalahnya manusia setelah diberikan keamanan, kembali lagi dia kepada keburukannya. Begitulah cara Allah memberikan kita apa? Nasihat. Diberikan adab, diberikan sakit, diberikan ini dan itu. Selain mengangkat derajat juga untuk mengingatkan kepada dosa. Dan siksa itu tidak harus bumi ini hancur, tidak. Bahkan per individu pun ada yang diberikan siksaan agar dia mengambil pelajaran. Contoh ini. Disiksa dengan perasaan. Siksa dengan apa? Perasaan. Biasanya perasaan apa? Perasaan cinta. Perasaan apa? Saya bicara sedikit. Cinta itu bisa menyiksa loh. Kalau berlebihan. Sama orang yang cinta itu sama seperti orang yang berlebihan makan. Orang kalau berlebihan makan, gula, kolesterol, ya enggak? Asam urat, ya, asam kandis juga ikut tuh. Itu karena berlebihan makan. Demikian juga perasaan. Kenapa orang akhirnya bunuh diri? Karena berlebihan dalam urusan apa? Cintanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian dengan itu. Seperti ada orang, gara-gara dia bercinta saling bunuh nih. Berarti kita tidak boleh berlebihan. Ini pelajaran sebenarnya. Atau kita sendiri tersiksa dengan itu. Orang kalau mencintai sesuatu bukan karena Allah, pasti dia tersiksa. Pasti dia apa? Tersiksa. Dan seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi fahuwa adzabun wa ana. Semua yang dicintai bukan karena Allah pasti mendatangkan siksaan dan mendatangkan kesedihan dan keletihan. Maka kalau begitu, itu pelajaran nih. Di-manage ulang tuh perasaannya kepada pasangan, suami, istri. Ya, ini kepada pasangan suami istri sendiri loh. Apalagi cintanya pada istri tetangga, berbahaya itu. Bisa kena celurit besoknya. Ini menunjukkan bahwa semua itu ada siksaannya agar kita mencari apa? Mendapat pelajaran. Jangan sampai kita lupa dengan peringatan itu. Nah, kalau dua peringatan itu tidak mempan, maka hati kita telah mati. Wahyu tidak mempan, azab juga tidak mempan, berarti hati sudah mati. Mati hati kita berarti. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nah, ini sebabnya nih. Sebab orang tidak bisa mengambil pelajaran itu, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Tidak memiliki ilmu. Maksudnya di sini ialah kami menyiksa mereka di dunia, dan di sana pula kami akan menguji mereka dengan berbagai macam musibah supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi mereka tidak memahami apa yang dikehendaki dari hal tersebut. Bahkan jikalau
tampak kepada diri mereka apa yang mereka alami, mereka justru kembali kepada hal yang lebih buruk daripada itu. Berapa banyak orang menderita waktu pandemi? Berapa banyak orang yang ingin segera keluar dari pandemi itu? Seharusnya pandemi itu membuat manusia semakin baik, semakin meninggalkan riba, semakin meninggalkan tipu daya. Karena pada saat pandemi orang-orang yang bermuamalah riba semua terpukul, ya enggak? Terpukul. Sampai ada 2 orang teman kita, satunya orang Bima, tapi dia ini tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Dia punya toko banyak sekali di Parung itu. Toko HP dulu. Dia punya penghasilan omset ratusan juta. Beli rumah di perumahan-perumahan terdekat situ banyak sekali dia punya rumah. Tapi istri terlalu ambisi. 3 bulan sebelum pandemi itu istrinya hutang uang bank 3 miliar. Untuk apa uang itu? Untuk dijadikan sebagai bank keliling. Ini udah ada uang yang halal nih dicari oleh suaminya. Dan suaminya tidak pernah sholat. Walhasil toko dia itu samping musola. Dan tidak pernah kelihatan wajah dia di situ. Dan ini cerita dia sendiri nih, bukan cerita orang lain. Saya diriwayatkan langsung oleh orangnya. Jadi riwayatnya tidak terputus. Sanadnya langsung. Dia cerita juga tentang uang yang dihutang istrinya itu. Dia cerita juga, tetangga toko saya udah ngaji. Maksudnya jemaah kajian kita. Nasihatin dia, akhi. Nanti diperangi oleh Allah lah. Perilaku istrimu bagi-bagi uang kemudian dia menjadikan itu sebagai bank keliling gitu. Oh enggak percaya dia. Dia tetap lakukan, istri dapat duit, dia dapat duit. 3 bulan kemudian pandemi. Jadi cerita dia sendiri. Dan habisnya. Uang saya dibawa lari oleh istri. Istri minta cerai karena sudah tidak punya uang lagi. Nah ini berhasil nih. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang ini. Maka istri pergi melarikan diri ke orang tuanya di Jawa sana. Jawa Timur kalau salah. Dan dia terseok-seok di emperan toko. Cari uang untuk bayar uang bank itu. Karena rumah yang disita tidak cukup. Disita semua rumahnya. Sekarang dia jualan di emperan toko. Dan dia cerita itu bersama anak di musola itu sendiri. Lalu dia katakan, alhamdulillah Ustaz. Dengan musibah itu saya baru melihat bagian dalam musola ini. Tidak pernah dia sholat. Nah itu yang diinginkan Allah kadang. Tapi sebagian orang tidak. Tidak mengambil pelajaran dari itu. Masih aja jadi rentenir sekarang. Masih enggak? Tunggu bagaimana Allah akan memerangi orang seperti ini. Orang kalau dia tidak mengambil pelajaran dari kejadian kemarin, maka hati diindikasikan mati. Mati. Waliyadzubillah. Maka di sini dikatakan kebanyakan mereka tidak tahu, bahkan berbuat yang lebih buruk daripada sebelumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya innal munafiq idza marida wa ufiya masaluhu fi dzalika kamathalil ba'ir la yadri fima aqaluhu wala fima arsaluhu. Sesungguhnya apabila munafik itu sakit, kemudian dia disembuhkan, maka perumpamaan dia adalah seperti seekor onta yang tidak mengetahui untuk apa dia diikat dan untuk apa dia dilepas. Jadi munafik itu dikasih sakit agar dia sadar, sembuh lebih buruk lagi sebelum dia sakit. Sudah berkali-kali Abdullah bin Ubay bin Salul terancam nyawanya karena kedustaannya, tapi masih juga dia tetap berdusta. Ya, di saat perang Ahzab, dia mengejek-ngejek kaum muslimin agar pulang kalian. Agar jangan perang kalian. Agar hilang dari tempat ini. Ketahuan dia tidak sadar pula. Waktu perang melawan Bani Quraidah, dia juga yang memprovokasi orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Waktu melawan, setelah itu perang Bani Mustaliq. Dan ini yang paling parah nih. Dia mengadu domba antara Muhajirin dan Ansor. Dengan cara dia membela Ansor dan dia menginginkan mengusir orang-orang Muhajirin termasuk Nabi di dalamnya.
Dia berbicara dengan orang-orang Ansor. Tidak ada orang Muhajirin di situ kecuali satu orang, namanya Zaid bin apa namanya, saya lupa. Sahabat muda. Kata dia, nanti kalau orang-orang kuat sudah kembali ke Madinah, yang lemah diusir-usir. Maksudnya Muhajirin dan Ansor yang dulu datang dalam keadaan Muhajirin yang dulu datangnya miskin, dibantu-bantu oleh kaum muslimin di Madinah. Dia melakukan propaganda itu, dilaporlah kepada Nabi. Dia takut karena dilapor, dia datang kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak katakan demikian. Sehingga sahabatnya melapor dikucilkan dan bersedih sahabat itu. Karena beliau dianggap menyebar fitnah hoax. Padahal itulah kebenaran. Sampai turun ayat yang membela sahabat tadi. Dan dia pun ketahuan munafiknya. Belum selesai juga dia. Belum taubat-taubat juga. Dia dendam. Di kejadian yang sama, di perang yang sama, perang Bani Mustalik. Waktu pulang, Aisyah jatuh kalung yang dia pinjam dari Asma. Dia balik lagi dari keranda itu, dari apa tempat tandu keluar, dan sahabat tidak tahu kalau Aisyah sudah turun. Mereka bawa tandu, tidak merasakan ringan dan tidak merasakan juga apa berat karena Aisyah memang kurus. Singkat cerita itulah terjadi hadisul ifki. Aisyah dituduh berzina itu di waktu perang Bani Mustalik. Siapa yang menyebarkannya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan waktu itu dia tidak dicambuk. Ada 3 orang yang dicambuk, kaum muslimin, dicambuk 80 kali. Gara-gara ikut menyebarkan berita hoaks. Tujuan dicambuk kaum muslimin 3 orang itu diantaranya Mistah. Mistah ini keponakan Abu Bakar. Mistah itu keponakan siapa? Abu Bakar. Saking besar fitnah itu, air mata Aisyah itu kering. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada air mata karena setiap hari menangis sebulan lebih. Sampai turun ayat dalam surat An-Nur ayat 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Yang membela dia. Ketika turun ayat itu, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, Aisyah temui Rasulullah di luar. Enggak, kata Aisyah. Karena tidak ada yang membela aku kecuali Allah. Aku hanya akan memuji Allah saja. Yang namanya wanita ngambek kayak gitu kan. Padahal suami siapa? Orang Rasul. Dia tidak mau ketemu Rasul dulu sebelum dia memuji siapa? Gara-gara fitnah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketahuan. Tidak juga dia mau bertaubat. Hampir leher hilang. Diuji waktu itu. Agar dia bertobat. Tidak mau juga. Maka Nabi tidak mencambuk dia. Kenapa? Agar azab di akhirat lebih besar lagi dia rasakan. 3 orang tadi dicambuk oleh Nabi agar diringankan azabnya di mana? Di akhirat. Gitu. Sebelumnya hampir lehernya melayang loh. Umar minta izin waktu itu. Ya Rasulullah, biar aku penggal leher orang ini. Yang telah menyebarkan berita yang hoax ini. Kata Rasulullah, jangan. Datang anaknya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya anak namanya Abdullah. Jadi orang Arab tuh bisa menamakan anaknya Abdullah seperti namanya. Makanya waktu saya bercita-cita kalau punya anak laki-laki mau saya menamakan Mashkur bin Mashkur. Tapi istri saya protes, jangan namanya Said aja kata dia. Ya. Anak-anak juga protes, jangan namakan Mashkur lagi kata dia. Kenapa? Karena ada Abi kata dia begitu. Aneh. Abdullah bin Abdillah namanya. Abdullah ini subhanallah Islamnya bagus, imannya kuat. Apa kata dia kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ayahku. Kalau engkau takut disangka orang membunuh sahabatmu sendiri, biarlah orang menuduh aku membunuh ayahku sendiri. Aku tunggu dia di pintu gerbang kota Madinah itu, aku penggal lehernya. Aku serahkan kepalanya kepadamu. Kata Rasulullah, jangan, tidak boleh. Lihat bagaimana iman itu. Hampir lehernya apa? Melayang, nggak sadar-sadar juga. Maka Rasulullah sengaja tidak cambuk dia 80 kali. Kenapa? Untuk menanti azab yang lebih berat nanti di hari kiamat. Ya. Inilah munafik. Tidak sadar. Ya, jangan-jangan di kalangan kita banyak munafik. Kemudian, kalau begitu, wasbir li hukmi rabbika. Fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu. Maka sungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Maknanya ialah
bersabarlah atas gangguan mereka. Jangan engkau hiraukan mereka, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan dan perlindungan kami, dan Allah akan melindungimu dari perbuatan jahat manusia. Di antara caranya lagi selain bersabar, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ini termasuk solusi. Sering bertasbih kepada Allah di saat engkau berdiri, bangun berdiri untuk sholat malam, atau untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Yakni berangkat menunaikan sholat, seraya mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yaitu ketika kita doa istiftah. Kan kita berdiri, Allahu Akbar. Di antara doa istiftahnya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Penekanan yang sama juga diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Umar, bahwasanya ia pernah mengucapkan hal tersebut pada permulaan awal salat. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dan para penulis kitab Sunan dari Abu Sa'id serta yang lainnya rahimahumullahul jami'. Dari Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah mengucapkan hal tersebut, yaitu doa istiftah di atas. Kemudian wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Di antara penafsirannya, yakni bangun dari tempat tidur, disuruh mengucapkan kalimat-kalimat tasbih. Hal demikian yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, barang siapa terjaga dari tidur malam hari, kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Dan setelah itu membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau Rasulullah SAW bersabda, kemudian dia berdoa, maka dia akan dikabulkan baginya. Jika mau, hendaklah dia berwudu, lantas mengerjakan sholat, maka sholatnya akan diterima. Jadi bangun tidur itu diantara doanya ini. Selain membaca doa, bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Jangan alhamdulilladzi at'amana hadza, jangan. Ya. Apa doanya? Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Kemudian baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Rabbighfirli. Orang ini kalau berdoa, doanya dikabulkan. Kalau sholat, sholatnya diterima. Jadi pendapat pertama, tasbih ketika doa istiftah. Pendapat kedua, tasbih ketika bangun tidur. Ini dalilnya. Ya. Ibnu Abi Najib bertutur. Mujahid berkata, yaitu dari setiap duduknya. Maksud bertasbih pada setiap bangun dari duduk. Bisa kita duduk nih, bangun, subhanallah. Atau subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Jika seorang hendak bangun dari duduknya, maka ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdika. Ini diantara praktek daripada ayat ini. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bahwa telah banyak hadis diriwayatkan dengan sanad melalui beberapa jalan, sebagaimana memperkuat sebagian hadis memperkuat sebagian yang lain. Kemudian ada yang berpendapat, barang siapa yang duduk di suatu tempat yang di dalamnya banyak mengandung kegaduhan, kesia-siaan, lalu sebelum dia berdiri dari tempat duduknya, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini doa setiap bangun duduk. Ini yang paling dekat kepada kebenaran. Meskipun ada yang mendoaifkan hadis ini, ya. Tapi ini amal sudah diamalkan, saya kira ini yang benar. Dari penjelasan-penjelasan di atas,
kalimat subhanakallah bertasbih wasabbih bihamdi rabbika hina taqum ada beberapa keadaan. Pertama, ketika berdiri sholat. Karena memang itu kita ucapkan. Ya, Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau ketika bangun tidur membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi gfirli. Atau bangun dari tempat duduk. Subhanakallahumma wa bihamdika. Atau bangun dari tempat gaduh atau majelis ilmu, baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Itu kajian. Ya, belum. Nah, ini doa boleh dibaca dari setiap bangun, ya. Jadi doa itu juga menjadi penebus dosa. Ya, sebagai penebus atas kesalahan kita di saat kita duduk. Kemudian setelah itu di akhir ayat Allah katakan wa idbarun nujum, wa idbaran nujum, ini pada waktu terbenam bintang-bintang. Uraian masalah ini telah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, yakni 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena kedua rakaat tersebut disyariatkan pada saat bintang-bintang terbenam, yaitu ketika bintang-bintang menghilang. Serta dalam kitab Sahihain telah ditegaskan dari Aisyah, dia bercerita Rasulullah SAW tidaklah memelihara suatu amalan sunnah melebihi sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Adapun menurut lafaz Muslim, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma. Ini adalah sholat yang dilakukan Nabi SAW di saat bintang menghilang. Karena ketika fajar muncul, bintang itu mulai apa? Menghilang. Maksudnya menghilang di sini bukan menghilang tidak ada. Tidak kelihatan lagi karena ada cahaya fajar. Apalagi cahaya mata. Tapi saya kira cukup, itu bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Dan semoga Allah mempertemukan kita dalam setiap kebaikan. Dan semoga Allah jauhkan kita dari keburukan. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustadz, mau nanya Ustadz. Kita di tempat Ustadz ya, seringkali itu kalau ibu-ibu susah Ustadz ya, itu pengajiannya teriak-teriak mulu Ustadz. Jadi kadang mengganggu tetangga. Atau pengajian-pengajian bid'ah yang lainnya Ustadz ya. Yang dimaksudnya kan kalau kita ada di majelis Ustadz, malaikat mendoakan Ustadz ya. Malaikat mendoakan orang yang sedang mengaji Ustadz ya. Nah, apakah itu termasuk malaikat juga mendoakan Ustadz? Tidak. Malaikat tidak mendatangi majelis di dalamnya keburukan. Dan bid'ah itu adalah keburukan. Enggak akan didatangi malaikat. Maksudnya malaikat tidak mendatangi tempat-tempat di mana di situ ada keburukan. Setiap yang mengganggu anak Adam akan mengganggu malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang pentingnya, dalam hadis tentang tidak boleh sholat orang yang memakan bawang. Di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan apa? Innal malaikata yu'dhi ma yu'dhi bani Adam. Kama qala alaihi salatu wassalam. Malaikat itu merasa terganggu apa yang mengganggu anak Adam. Sekarang yang mereka lakukan itu mengganggu tidak? Ganggu. Nyanyi teriak-teriak. Bahkan subhanallah ya, anak pernah spontan. Di situ ada guru, ada kiai mudanya dan santrinya sebelum qomat teriak-teriakan selawatnya itu. Bahkan ada nyanyi cinta, nyanyi Arab, ada isi nyanyi cintanya, dinyanyikan juga, dikira itu selawat. Masuklah anak kamu sholat itu, karena anak sholat di situ. Masuk anak-anak ambil mic-nya, dek, minta mic ya dek, kita taruh dulu. Coba dek, panggil pak gurunya, pak guruku ganteng gitu, coba teriak di depannya. Coba puji pak gurunya, kamu teriak. Mau berani nggak? Gak berani. Kenapa kepada Allah Tuhan engkau kau berani berteriak begitu? Kepada Nabi yang kau ikuti kau berani teriak berselawat gitu. Kau tadi memuji kan? Iya Ustaz. Sekarang puji gurumu dengan teriak kayak tadi, coba berani. Diam gurunya begitu. Diam guru, mungkin dia takut.
Karena dia teriak-teriak di atas. Semenjak itu sudah tidak ada teriak lagi di musola. Kalau ada yang teriak, undang anak ya. Biar anak yang kasih tahu. Itu anak kasih tahu berhenti teriak. Berhenti. Karena mengganggu. Bukan mengganggu orang yang di luar sana. Mengganggu kita yang sholat sunnah. Ya, kayak gitu tuh coba disuruh teriakin ustadznya di depan dia tuh. Tuhan yang dia teriakin itu. Allah yang tidak tuli. Yang dia anggap sebagai Tuhannya. Padahal Allah itu adalah Rabb semesta alam. Yang harus dimuliakan. Dengan itulah dia akhirnya tidak berhenti. Dia berhenti sekarang. Berhenti. Ya sih. Dan itu tidak didatangi malaikat. Justru malaikat terganggu. Fadhal. Tat, mau tanya Tat, Silakan. kita mau sholat sunat 4 rakaat, salam. Maka untuk rakaat kedua, 3 dan 4 itu Sholat apa? sholat sunnah. Sholat tahajud. Iya, 2 rakaat itu baca istiftah. Rakaat ketiga, 4 itu kita lagi. Oh, sholat 4 rakaat. Ya 4 rakaat. Enggak baca. Cukup istiftah. Jadi pertama Pertama aja, paket gitu. satu paket. Kalau sholatnya 4 rakaat kan? Ustaz, ya. Di kalimat al-musaitirun ada tambahan sin yang kita boleh membaca dengan sin dan sod. Apakah artinya berubah? Tidak berubah arti. Musaitirun. Ini namanya kemudahan dalam baca. Bila telah diberi nama angel, apakah harus diganti? Kalau bisa diganti. Ya kalau ada di akte kelahiran ya biarkan aja di akte kelahiran tuh. Panggilannya panggil yang lain saja. Panggil yang lain saja, yang bagus-bagus namanya. Misalnya namanya Tika atau siapa lah gitu. Yang bagus-bagus menurut ibu dan bapak. Tapi di akte tidak mungkin dirubah, biarkan aja di akte. Ya. Apa ini? Anak tersebut sudah berusia 10 tahun. Ya kalau bisa dirubah. Tapi kalau tidak bisa, tidak mau. Tapi saya pernah melihat orang merubah nama anak di aktenya di umur-umur segitu. Di umur waktu masuk sekolah malah. Namanya waktu itu, apa namanya? Kemudian diganti dengan Ali Akbar. Untuk pahala 100.000 sholat di Masjidil Haram, apakah pahalanya sama dengan masjid-masjid yang ada di sekitar Masjidil Haram, Tanah Haram? Bagaimana sholatnya perempuan di Tanah Haram, Ustaz? Barakallahu fikum. Ini bagus pertanyaan. Bagi wanita di Tanah Haram itu, apakah sholat di masjid yang lebih afdol? Ini saya jawab dulu yang ini sebelum yang pertama. Atau sholat di kamarnya? Nah, jika sholat di kamar membuat dia tidak begitu khusyuk, maka ke masjid. Meskipun hukum asalnya sholat di kamarnya lebih utama. Ya. Tapi jika dia ke masjid memfitnah banyak orang, buat fitnah, misal dia tidak bisa jaga diri, atau dia punya 2 kepribadian, dia sadar dirinya 2 punya kepribadian, kadang dia tidak bisa jaga diri. Ada kan orang 2 punya, tiba-tiba baik, tiba-tiba temperamen gitu, sehingga tersingkap jilbabnya dan seterusnya, maka dia di kamar. Karena dia semakin tersembunyi semakin afdal perempuan itu. Apakah sholat di masjid di sekitar Tanah Haram itu sama dapatnya segitu juga? Tapi kalau dia tidak mampu ke Masjidil Haram, maka sama pahalanya menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain, yang dapat 100.000 kali lipat itu di dalam Masjidil Haram.
Tapi tentunya ini pendapat ya. Ini namanya apa? Pendapat. Kalau dikatakan hotel-hotel itu masuk dalam masjid, maka tidak boleh seorang itu tidur dengan istrinya di hotel itu. Berarti dia bersenggama dengan istrinya dalam masjid. Tadi itu tidak boleh. Paham sih? Ini menurut pendapat yang mengatakan harus di dalam masjid. Kecuali di dalam masjidnya penuh. Ternyata tidak bisa masuk, ya sholat sekitar situ. Namun wallahu alam, para ulama banyak berpendapat dapat sih pahala mereka yang sholat di masjid-masjid sekitar tanah haram itu. Dengan 100.000. Kalau mereka tidak sanggup ke Masjidil Haram. Misalnya hotelnya jauh. Ya, dia tidak bisa jalan kaki, bis shuttle-nya juga jarang datang gitu. Maka sholat di situ. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Waalaikumsalam. Oh lupa. Oh Masya Allah. Baik, kalau sudah begitu kondisinya, maka ambil rakaat yang anggap masih kurang. Berarti kita nambah lagi. Bisa gini, sholat zuhur 4 rakaat. Ini sudah duduk, ini yang keberapa saya sujud ini? 4 apa 3 nih? Ragu, maka berdiri lagi sekali. Yang diambil yang sedikit berarti. Berarti tambah sekali lagi. Tapi kalau ragu begini, dia tetap sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi bukan karena yakin rakaatnya bertambah, tapi karena ada keraguan. Karena sujud sahwi itu ada 3 sebab. Sebab pertama karena kurang kita melaksanakan sholat, seperti tidak tahiyat awal. Maka sujud sahwi juga. Ya. Yang kedua karena lebih rakaat. Pas di tahiyat, 5 rakaat saya sholat sebenarnya ini, baru teringat kan. Maka sujud sahwi karena ada kelebihan rakaat. Yang ketiga ragu, lebih apa enggak nih? Nah karena ragu ini sujud sahwi juga. Walaupun sholat kita pas 4 rakaat. Tapi karena ada ragu ini maka mengharuskan sujud sahwi. Bisa dibedakan enggak 3 keadaan? Sujud sahwi itu terjadi karena 3 ini. Pertama karena ada kurangnya pelaksanaan sholat dari segi kewajiban bukan rukun. Seperti tiada tahiyat awal. Yang kedua karena berlebihan melaksanakan rakaat. Yang ketiga karena ragu. Maka sujud sahwi juga. Wajib. Jadi sujud sahwi itu tergantung apa yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan wajib, maka wajib sujud sahwinya. Seperti tahiyat pertama kita tinggalkan, maka sujud sahwinya juga wajib. Tambahan rukun, ya wajib juga sujud sahwinya. Demikian juga ketika ragu. Karena khawatir ada yang kurang, ada yang lebih. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.